Ya pemirsa, massa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Inilah massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN Rabu. Massa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan mantan kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Kami tidak kaget ketika Dadan dan kroni-kroninya kemudian ditangkap sama kejaksaan. Karena sudah kami prediksi dari tahun lalu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sempat viral di mana-mana begitu. Semua pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan penerima manfaat. Apa hubungannya makanan dengan motor listrik? Apa hubungannya makanan dengan kaos kaki dan seterusnya begitu. Berhenti dulu deh. Jeda sejenak deh. Perbaiki tata kelolanya. Buat risiko korupsinya, bikin mitigasi risiko korupsinya, gitu ya. Pastikan warga penerima manfaat bisa ikut terlibat dan juga menentukan menu apa. Kejaksaan Agung terus selidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hindayana dan juga mantan dua wakilnya di BGN tersebut. Kejagung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya akan saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tempatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum tahu, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat. Masih. Ya pemirsa, Kepala KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG milik Dudung. Inilah klarifikasi yang disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul lantaran dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hindayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000. Sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, upaya penyelamatan suara rakyat melalui revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen terus digaungkan berbagai pihak. Parliamentary threshold yang sangat tinggi dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi karena berpotensi dapat membuang jutaan suara yang hilang akibat partai politiknya tidak masuk parlemen.
Perubahan aturan kepemiluan kembali menjadi perhatian karena menyangkut seberapa jauh suara rakyat dapat terwakili di parlemen. Hal ini menjadi bahasan utama dalam diskusi obor rakyat yang dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat politik di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah mendorong penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Itu menjadi penting adalah soal parliamentary threshold. Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia. Itu yang memang kita ingin. PT itu ya ditiadakan saja. Kalau memang perlu ada PT, tetap range-nya itu ambang batas efektif, yaitu sekitar 1%. Itu saja yang memang kita inginkan. Pembahasan revisi UU Pemilu terutama terkait ambang batas parlemen menjadi momentum penting untuk memperbaiki berbagai aspek yang selama ini dianggap kurang adil dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juni 2026. Akibatnya, antrean pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrean panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrean panjang juga terjadi di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondokopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada 2027 tumbuh sekitar 5,8% hingga 6,5%. Sebagai persiapan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan tersebut didukung oleh program prioritas Presiden Prabowo seperti MBG, Kopdes, Merah Putih, sekolah rakyat yang akan didorong lebih efektif
dan Salam berkualitas, kebajikan. sehingga Rahayu. menciptakan multiplier efek. Yang kami hormati, Purbaya juga pimpinan berkomitmen dan para pada anggota Dewan tahun Perwakilan Rakyat Republik 2027 Indonesia, inflasi serta dijaga Menteri sekitar Perencanaan Pembangunan Nasional, 1,5% Ketua Bappenas, hingga 3,5% melalui sinergi kebijakan Alhamdulillahirrabbilalamin. fiskal dan moneter. Puji syukur senantiasa Selain itu kita Purbaya juga panjatkan yakin pada tahun kehadirat Allah Subhanahu wa 2027 Ta'ala, rupiah Tuhan Yang Maha Esa, berpotensi atas menguat limpahan dengan rahmatnya target dan level karunia-Nya, sekitar kita dapat hadir di 16.800 sidang hingga paripurna DPR hari ini 17.500 per dolar untuk Amerika pembahasan Serikat. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Jakarta Investment Center bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Festival atau JIF 2026. Ajang investasi terbesar di ibu kota ini diharapkan menjadi katalisator penguatan daya saing Jakarta sebagai kota global. Jakarta Investment Festival atau JIF 2026 resmi digelar sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Mengusung tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun ini hadir sebagai platform investasi terpadu yang mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan akademisi dalam satu ekosistem kolaboratif. Kepala UPJIC DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Ezrin Kartika, menjelaskan bahwa JIF 2026 berfokus pada penguatan resiliensi atau ketahanan Jakarta sebagai destinasi investasi. Menurutnya, ketahanan kota akan dibangun melalui kolaborasi 3 pilar utama, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, serta dukungan permodalan yang terintegrasi. Dengan tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun 2026 ini menekankan pada ketahanan atau resiliensi Jakarta sebagai destinasi investasi. JIF 2026 ini mengupayakan ketahanan kota atau ketangguhan Jakarta melalui kolaborasi 3 aspek, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, dan dapat diwujudkan semua itu melalui kerjasama dengan permodalan atau Capital That Connects. Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta terus menunjukkan kinerja investasi yang positif. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jakarta mencapai 270,9 triliun rupiah, atau sekitar 14% dari total investasi nasional. Angka ini meningkat 12,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Jakarta masih terjaga kuat. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% secara tahunan dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap solid. Tentunya ini juga kalau kita lihat datanya memang konsumsi rumah tangga ini masih menjadi penopang utama, dan salah satu yang cukup menarik adalah investasi ini masih relatif cukup tumbuh tinggi ya. Jadi sumbangannya itu sekitar 1,68% di triwulan 1 2026. Dan tak hanya itu, Jakarta juga mampu menjaga stabilitas harga. Pada Mei 2026, inflasi tahunan Jakarta tercatat 2,49%, menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.
Dalam gelaran tahun ini, JIF akan menawarkan 40 proyek investasi strategis dengan total nilai mencapai 114 triliun rupiah. Proyek tersebut meliputi sektor hunian, transportasi berbasis transit, pariwisata, logistik, hingga pengembangan kawasan pesisir. Selanjutnya, 6 kawasan pengembangan tematik juga akan dipromosikan pada investor dengan total potensi investasi mencapai 157,3 triliun rupiah. Atau setara 9, miliar US dollar. Dan ketika ditambahkan semua total seluruh potensi investasi yang ditawarkan pada JIF 2026 ini yaitu sekitar kurang lebih 271,3 triliun rupiah atau setara 16, miliar US dollar. Melalui Jakarta Investment Festival 2026, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperkuat kepercayaan investor, mempercepat realisasi investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Puncak acara JIF 2026 dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang melalui JIF Summit yang akan menghadirkan berbagai forum bisnis, pameran proyek, dan penandatanganan kerjasama investasi. Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.